Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakir Rahmat dengan NPM 231751684. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTP AI atau kecerdasan buatan saya. Jadi tentang datasetnya ini ada dataset yang digunakan dalam analisis ini adalah dataset US Police Shootings yang diambil dari Kaggle. Dataset ini berisi informasi mengenai kasus penembakan oleh aparat kepolisian di Amerika Serikat. Mencakup detail seperti nama korban, usia, jenis kelamin, ras, status kepemilikan senjata, lokasi, dan juga keterangan kematian. Data ini bertujuan untuk mengungkap pola tersembunyi di balik kejadian-kejadian tersebut, sehingga memungkinkan analisis lebih lanjut berdasarkan pengelompokan data. Untuk pemilihan algoritma sendiri, algoritma yang digunakan adalah K-means clustering. Model ini dipilih karena yang pertama cocok untuk data tanpa label, yang kedua untuk efisiensi dalam pengelompokan, yang ketiga mudah dievaluasi dan divisualisasikan. Di sini menggunakan dua dimensi menggunakan PCA. Untuk hasilnya menggunakan silhouette score. Dan yang terakhir proses standarisasi data menggunakan standard scaler. Analisis ini mencakup beberapa aspek tujuan, yaitu melakukan proses clustering terhadap data kasus penembakan berdasarkan kesamaan fitur. Yang kedua, melakukan pre-processing data, termasuk menghapus data kolom, menghapus data kosong, mengkonversi fitur kategori menjadi numerik dengan label encoding, melakukan scaling dengan standar scaler untuk kestabilan data, menentukan jumlah cluster yang tepat dengan membandingkan nilai silhouette score, dan juga menyederhanakan dimensi dengan data PCA agar hasil pengelompokan dapat divisualisasikan secara jelas. Dan yang terakhir, menganalisis pola atau karakteristik setiap kelompok berdasarkan hasil clustering. Jadi, step yang pertama itu saya menginstal Kaggle. Di sini saya menginstal Kaggle seperti tutorial saya lihat dari YouTube. Ada install, make directory, terus di sini udah ada Kaggle JSON-nya. Nah, di bagian dataset list ini kan ada list title. Kalau mau ngambil datanya itu ngambil yang di bagian sini. Kayak sini saya ngambil Kaggle dataset download. Itu Ascent yang ininya US Police Shootings. Nah, untuk datanya sendiri bisa dibuka dari sini. Nah, ini yang tadi itu yang buat dimasukin ke dalam datasetnya, downloadnya. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya. Untuk datanya kayak di sini ada ID, ada nama, terus ada tanggalnya, terus di sini ada penyebabnya, ada senjata yang digunakan, dan ada lain-lainnya. Ini bisa dilihat. Di sini ada uh, apa namanya, linknya. Jadi kalau udah di download, diimport filenya pakai import zip file. Ini awalnya kan begini. Kalau udah di import, dia bakalan jadi shooting.csv nih, di ekstrak. Terus selanjutnya ada import uh, library ya. Ini ada pandas, numpy, matplotlib, ada k-means, pce, select score, ada random juga. Terus selanjutnya ada import dataset pakai df sama dengan pd.recsv, nama filenya shooting csv yang sudah diekstrak tadi, yang diimport nih. Terus ini ada id, nama, data, manner of death, itu penyebab kematian, apa senjatanya, umur, gender, ras, kota, state, dan lain-lain. Bisa dilihat ada sebanyak 4.895, 94 lebih tepatnya. 95 benar-benar, soalnya dari 0.
Nah, terus masuk ke bagian pre-processing data. Jadi di sini info dulu pakai df.info. Nah, di sini kan kelihatan yang missingnya yang mana aja. Di sini saya eh, pakai drop seperti yang dijelasin di awal ini ya. Nih, menghapus data konsol. Lalu selanjutnya saya encoder kayak misalnya gender, race, arm state itu di encoder, dan juga datanya saya scaling pakai standard scaler. Nah, untuk fungsinya ini yang pertama ada fitness function, itu digunakan untuk uh, masukkan clustering key means ya. Jadi kalau misalnya K-nya itu kurang dari K-nya ini kayak populasi ya seharusnya, kalau nggak salah. Jadi K ini kalau kurang atau sama dengan satu, atau K-nya itu lebih panjang dari X, dia itu bakal return min 1. Nah, selain itu, dia bakal masukin comments, label, dan juga score, silhouette score. Nah, jadi kalau ini error, dia bakal return min 1. Selanjutnya ada generate population. Ini untuk fungsinya untuk membuat populasi random ya, sebanyak dalam size. Terus untuk select parent ini dia uh, random memilih 2 dari size atau dari K. Nah, untuk crossover sendiri ini dia bakalan ngambil rata-rata dari parents yang tadi yang udah diseleksi. Untuk mutate dia bakalan ngambil child, itu ada kayak chance-nya 40% kalau nggak salah. Itu dia bakal bermutasi. Jadi kalau bermutasi dia bakalan ngeran ini, kalau nggak dia nilainya tetap. Nah, yang terakhir ini ada run generic algorithm, ini buat proses loopingnya ya, looping dari awal sampai habis sampai ditemukan final ya, final index atau base score-nya lah. Nah, ini udah saya running. Jadi iterasinya ada 5 dengan uh, base silhouette-nya tetap 0,2 ya. Clusternya 10. Nah, di sini untuk visualisasinya nih ada visual konvergensi GA. Itu silhouette score-nya sama semua kan dari sini. Nah, di sini penjelasan jumlah cluster optimalnya ada 6. Nah, ini untuk finalnya atau akhirnya. Itu kalau kita run final score-nya itu cuman di 0,2309 atau sekitar 20% ya. Ya, harusnya sih 20%. Nah, ini untuk PCA-nya, visualisasi PCA-nya bisa dilihat. Dia yang nyebar begini. Nah, jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pengelompokan dengan algoritma K-means clustering, dataset kasus penembakan oleh polisi di Amerika Serikat berhasil dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan pola karakteristik data. Penggunaan silhouette score sebagai metrik evaluasi menunjukkan bahwa model mampu mengelompokkan data dengan cukup baik. Selain itu, hasil pengelompokan yang divisualisasikan melalui PCA membantu dalam memahami distribusi data dan hubungan antar klaster. Dengan metode ini, proses eksplorasi data menjadi lebih terstruktur dan dapat digunakan untuk analisis lanjutan seperti deteksi pola atau penyusunan strategi pencegahan. Ini jujur saya ngambil dari GPT, Kak. Dan mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.